Menyesal sekali. Kenapa aku makan sate babi? Sama dengan pembunuhan makhluk ciptaan Tuhan. Bukankah waktu kamu makan sayur bayam juga membunuh binatang kecil-kecil yang menempel di sayur? Oh, benar juga nih. Tapi Berham tidak lihat, jadi anggap tidak ada pembunuhan. Kita harus mengerti ordo penciptaan. Karena seluruh alam semesta termasuk babi dicipta untuk manusia. Wah, enak sekali jadi manusia. Bisa bertindak semaunya sendiri. Nah lu, salah besar. Manusia ada supaya jadi pengantara Allah dan alam semesta. Berarti kalau kita semaunya sendiri, pasti tidak harmoni dan kacau. Kenapa begitu? Manusia itu diciptakan untuk menjadi wakil Allah mengelola alam. Teman-teman, perhatikan yang Allah kehendaki. Hari ini, BDKA menjelaskan tentang bagaimana Sang Legion meminta agar penguasa dunia ini menyuruh mereka masuk ke dalam sekawanan babi yang sedang mencari makanan di lereng bukit. Yuk perhatikan. Shalom adik-adik sekalian. Kembali kita akan mendengarkan renungan dari BDKA. Tema kita hari ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh iblis, diambil dari Markus 5 ayat 10 sampai 13. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, biarlah sekali lagi pemahaman kami akan firman Tuhan boleh semakin ditambahkan dan rohani kami boleh semakin bertumbuh dengan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada satu tempat, ya, di satu lereng bukit, di sana terdapat 2000 ekor babi yang sedang mencari makan, yang dibawa oleh pengurus babi tersebut, ya. Mereka makan dan mereka berkeliaran di sana. Lalu kemudian datanglah seorang yang kerasukan roh jahat, ya. Yang roh jahat itu diusir oleh Tuhan Yesus dari tubuh orang ini, ya. Roh jahat itu bernama Legion karena mereka banyak, ya. Roh jahat yang menguasai tubuh seorang itu semula dia menolak untuk diusir dari tempat itu, ya. Dia tidak mau, ya, di luar dari Gerasa. Tapi dia memohon, dia meminta kepada Tuhan Yesus agar kalau boleh dia dipindahkan dari tubuh orang yang muda itu untuk dipindahkan ke babi-babi yang ada di sana, yang sedang mencari makan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik? Kemudian, Yesus memandang apa yang dikatakannya itu baik dan dia mengabulkan permohonan roh jahat itu, ya. Sehingga roh jahat yang jumlahnya banyak itu kemudian diusir oleh Tuhan Yesus, sehingga yang merasuki tubuh orang itu kemudian keluar. Dia pindah dan masuk ke tubuh babi-babi yang ada, yang sedang dibawa oleh penjaganya itu di lereng bukit di sana. Akibatnya apa yang terjadi? Babi-babi itu kemudian panik. Ya mungkin mereka bisa dibilang kerasukan juga karena roh jahat itu sekarang ada di dalam diri mereka. Dan yang namanya roh jahat adalah menyiksa, ya, apa yang didiami olehnya. Dan babi-babi itu merasa tersiksa, lalu kemudian mereka pergi dan kemudian mereka terjun dari tepi jurang yang ada di sekitar itu, masuk semuanya ke dalam danau. Akibat masuk ke dalam danau, mereka mati di sana. Mereka mati lemas.
Nah, adik-adik, penjaga babi-babi yang ada di situ melihat babi-babinya terjun bebas ke dalam danau dan mati. Dia menjadi ketakutan. Dia lari terbirit-birit. Dia tidak tahu apa yang terjadi, mengapa babinya bisa seperti itu, babi-babinya. Kita bisa bayangkan bagaimana wajah dari penjaga babi-babi itu yang harus bertanggung jawab kepada pemilik dari babi-babi itu. Ada sekitar 2.000 babi yang dia harus bertanggungjawabkan. Dia lari dan dia kembali ke kampung dan dia melaporkan apa yang terjadi, apa yang dia lihat dengan babi-babi yang dijaganya yang sudah mati. Dan orang-orang kampung yang mendengar itu kemudian bersama penjaga babinya mereka datang. Kemudian mereka menemui Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan orang yang sudah disembuhkan dari kerasukan roh jahat itu. Dan mereka kemudian menjadi marah. Mereka marah, adik-adik. Mereka marah kepada Yesus karena Yesus sudah menyebabkan kerugian yang besar untuk mereka. Mereka marah karena kerugian, kematian ternak-ternak mereka itu, kepada siapa mereka minta ganti? Ada 2.000 ekor babi, adik-adik. Bayangkan. Kalau misalnya kita membayangkan 1 ekor babi saja saat ini harganya sudah luar biasa mahal. Katakanlah 1 ekor babi harganya 5 juta per ekor. Lalu kemudian ada 2.000 ekor babi. Maka total kerugian mereka mencapai 10 miliar rupiah. Wow. Uang yang sangat banyak. Tetapi kemudian mereka menyaksikan babi-babi mereka itu sudah mati lemas, terjun ke dalam danau. Dan sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi. Itulah yang membuat mereka marah kepada Yesus dan meminta untuk Yesus pergi dari tempat itu. Karena kerugian yang mereka dapatkan. Adik-adik perhatikan bahwa iblis memang sengaja untuk menghancurkan reputasi Yesus dan merusak nama Yesus supaya Yesus dibenci oleh orang-orang. Karena itu si iblis tidak mau roh jahat itu kemudian keluar dari tempat itu, daerah itu, tapi masuk ke dalam tubuh babi-babi itu. Iblis sengaja. Iblis sedang menjebak Yesus dan meminta Yesus untuk memindahkan roh jahat si legion itu masuk ke dalam tubuh babi-babi. Sehingga penduduk marah pada Yesus dan mengusir Yesus dari daerah itu. Nah, dari sini adik-adik kita bisa belajar apa? Bahwa ternyata Tuhan Yesus sangat mencintai manusia. Hanya 1 orang saja yang kerasukan roh jahat, jiwanya sangat berharga. Manusia ini diciptakan oleh Allah menurut gambar rupa Allah. Makhluk yang sangat mulia. Dan Tuhan Yesus tidak menyayangkan nilai 2.000 babi-babi ini karena nilai 2.000 babi-babi ini tidak sebanding adik-adik dengan 1 jiwa. 1 nyawa, 1 jiwa. Manusia sangat berharga. Lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Lebih berharga dari uang miliaran rupiah. Karena Yesus sayang terhadap manusia, terhadap jiwa.
satu jiwa dimenangkan menjadi kesukaan besar bagi seluruh bala tentara surga, malaikat-malaikat di surga, jikalau satu jiwa diselamatkan. Dan Yesus telah menyelamatkan satu jiwa orang yang dirasuk oleh roh jahat, dikuasai oleh iblis, tubuh, jiwa, dan rohnya, tetapi kemudian dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi kita, menyayangi kita, walaupun kita orang yang dianggap tidak berguna, orang yang dianggap rendahan, bahkan mungkin orang menganggap kita sakit jiwa, atau ada orang yang ODGJ, ya, orang yang dianggap gila. Tetapi orang-orang yang dianggap gila oleh masyarakat tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk mengasihi sesama kita dan menolong sesama kita orang lain di dalam kesusahan hidup mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami betapa berharga satu jiwa di hadapan Tuhan. Engkau menyelamatkan orang ini. Engkau membebaskan dia dari ikatan roh-roh jahat, dari belenggu setan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih dikuasai oleh kegelapan dunia. Anak-anak kami yang masih hidup dengan kebebasannya, dengan kerusakan dan dosa-dosanya Tuhan. Kami berdoa siapapun mereka, Engkau bebaskan mereka. Engkau menangkan jiwa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, pelajaran hari ini mengajarkan bahwa jiwa manusia itu sangatlah bernilai. Perhatikan orang Gerasa harus melihat bahwa iblis adalah musuh keji yang sangat kuat. Tidak dapat dibandingkan sekitar 14 miliar rupiah atau harga 2.000 ekor babi yang mengamuk dan berlari terjun ke dalam danau karena dirasuk setan. Bahkan tangan Tuhan yang kokoh menahan orang yang dirasuk setan itu sehingga tidak terjun dan mati tenggelam. Yesus amat sangat baik. Betapa kita berutang pada pemeliharaan Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Dia akan menghalangi rencana iblis yang menghancurkan. Sebaliknya, dengan sukacita kita memberitakan tahta kemuliaan-Nya berdasarkan bagian Alkitab selanjutnya, yakni Markus 5 ayat 14 sampai 20, dan menjawab pertanyaan di IG BDKA. Salam.